Selamat datang di Hyper Talk episode ketiga. Nah, di episode ketiga kali ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat spesial, yaitu Ketua Departemen Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Selamat datang Pak Darwis. Ya, terima kasih atas undangannya ya. Apa kabar ini Pak? Bagaimana kabar Tak ini selama kurang lebih berapa ini nih? Mungkin beberapa bulan kini baru ketemu lagi dengan mahasiswa Tak yang ada, mungkin ada juga di belakang. Bagaimana situasi kampus Pak saat ini? Ya, pertama-tama saya ucapkan terima kasih ya atas adanya program ini. Saya kira program ini baik sekali sebagai pemberian informasi kepada mahasiswa ya, khususnya mahasiswa dengan departemen. Ya, kabar saya baik-baik. Alhamdulillah. Selama kurang lebih 2 tahun ini kita menjalani kuliah online ya. Iya Pak. Tetapi evaluasi yang kita adakan semuanya berjalan dengan baik, tidak ada kendala yang berarti. Nah, mungkin Pak, ku review kan sedikit soal apa ini HI Perspektif Talk. Jadi di HI Perspektif Talk ini Pak, ini tuh Pak untuk diperuntukkan kepada adik-adik yang mungkin baru mau join ke HI atau adik-adik yang sudah ada di dalam HI untuk lebih mengetahui apa sebenarnya ini di jurusan ini apa dibikin, apa segala macam. Nah, pertanyaan yang paling banyak itu Pak masuk kemarin setelah dibuka sesi tanya jawab itu, sebenarnya apa ini jurusan hubungan internasional Pak? Bisa mungkin dijelaskan? Jadi jurusan hubungan internasional ini adalah jurusan multidisiplin. Semua ilmu yang ada, yang orang pelajari selama melintasi batas negara itu merupakan kajian kita. Jadi kajian kita itu adalah membicarakan proses yang terjadi hubungan antar aktor negara. Nah, aktor negara di sini baik negara itu sendiri ataukah aktor non negara. Maksud saya aktor hubungan internasional ya. Nah, sehingga kalau kita belajar di HI ini banyak sekali yang kita pelajari. Belajar ekonomi, belajar hukum, belajar ilmu-ilmu lainnya selama melintasi batas negara kayak gitu. Jadi banyak ini Pak, banyak yang dipelajari di ekonomi dan lain-lain. Nah, cuma di dalam kurikulum kita itu kita telah memberikan beberapa arahan ataukah tujuan di dalam kuliah di HI. Yang pertama itu kita akan menciptakan para diplomat ya. Jadi adik-adik yang mau menjadi diplomat ya di sini ada tempat. Yang kedua, analis kebijakan. Jadi anak itu bisa saya berada bukan jadi diplomat, analis kebijakan. Bisa ada di pemerintahan, bisa ada di NGO. Dan juga yang ketiga adalah adik-adik lulusan kita bisa juga menjadi dosen dan peneliti. Nah, yang ketiga adalah bisa menjadi juru runding atau negosiator yang baik. Ya, itulah gambaran. Itu gambaran yang umumnya di Pak. Jadi benar mungkin apa yang ada di benaknya teman-teman sekalian kalau HI tidak selamanya jadi diplomat. Tapi memang spesifikasinya HI itu ke diplomat Cuman ada di profesi-profesi lain di Pak selain diplomat seperti yang kita bilang tadi, analisis apa dan segala macam. Nah, bagaimana ini Pak? Mungkin mau tahu berapa lama kini jadi dosen selama karir Tak ini di hubungan internasional? Saya jadi dosen itu sejak tahun 1991. Belum lahir dia Pak. Jadi sudah cukup lama. Iya. Bagaimana itu Pak? Kan ini kita dari tahun 91 sampai tahun 2021 ini apa pengalaman paling kita ingat selama jadi dosen? Waduh, kalau pengalaman ini banyak sekali nih, karena ini kan berhubungan sama mahasiswa. Iya Pak. Mahasiswa yang ada di HI ini pada umumnya cerdas, sangat kritikal. Jadi kita ditantang untuk belajar lebih banyak, memperbanyak kewawasannya. Hampir semua mahasiswa yang kami hadapi itu semuanya mengetahui masalah yang akan kita dibahas. Yang akan dibahas dalam mata kuliah maupun diskusi. Dalam pengertian, mereka sudah mempelajari sebelumnya
dan mereka sudah mencari informasi sebelum Sebelum masuk masuk ke kuliah, kelas. sebelum ketemu kita. Jadi salah satu tantangan yang sangat ini, kalau dosennya biasa-biasa saja, jangan masuk di HI, percaya. Jadi itu mungkin tantangan yang paling besar untuk menjadi dosen di HI nih Pak. Satu hal lagi nih Pak, yang mungkin ada di bedaknya teman-teman yang baru mau masuk di HI. Bagaimana Bapak ini sebagai ketua departemen melihat organisasi mahasiswa? Oke. Nah, organisasi mahasiswa itu adalah bagian dari departemen, bagian daripada kita. Kenapa perlu diadakan organisasi mahasiswa? Karena itu tempat pembelajaran, ya, di mana mahasiswa bisa mengasah kemampuannya di luar akademik. Jadi mau jadi pemimpin, mau jadi pengambil keputusan, nah itulah tempatnya. Nah, oleh karena itu kami selalu menghimbau kepada organisasi mahasiswa khususnya IMAI agar supaya membuat program yang bagus, ya. Karena dengan adanya program bagus, mahasiswa akan tertarik. Iya, Pak. Sekarang ini banyak sekali organisasi-organisasi yang memang mahasiswa pilih selain IMAI. Dulu waktu saya ketua IMAI pertama, belum seperti tantangan yang Anda hadapi. Hampir program yang kita buatkan mereka datang itu karena itu kebutuhan. Tapi sekarang banyak choice, ya. Di bawah IMAI itu banyak, ada basis, ya. Ada MUN, ada apa dan sebagainya, dan merupakan salah satu tantangan bagi pengurus IMAI agar supaya bisa membuat lebih menarik daripada yang di ini. Tetapi kalau Anda tanyakan sejauh mana penting, sangat penting sekali. Karena kami ini besar-besar semua dari organisasi. Ya. Sempat tadi Bapak bilang, kalau Bapak ini, ya jadi teman-teman sebelumku ini wawancara Bapak, sudah ke riset, ternyata ketua HIMAHI pertama itu kita di Pak. Mau tahu Pak, bagaimana dulu itu Pak? Kayak kan ini sekarang HIMAHI kalau tidak salah sudah 36 tahun nih Pak. Jadi berarti Bapak ini ada di tahun pertama dari Himpunan Mahasiswa Hubungan Internasional. Bagaimana itu dulu Pak lika-liku yang pasnya pertama kali ini HIMAHI dibuat? Sebetulnya sebelum HIMAHI ada IKAHI, ya. IKAHI. IKAHI ini kita punya senior-senior itu membuat himpunan bagaimana memfasilitasi adik-adik ini supaya bisa mempelajari ilmu hubungan internasional. Waktu itu kita belum punya internet, belum punya Google, ya, belum punya peralatan yang bisa menambah wawasan kita karena sangat terbatas. Oleh karena itu satu-satunya tempat kita untuk bertanya adalah senior kita. Senior kita pun itu punya kewalahan untuk mendapatkan informasi dari luar karena keterbatasan. Karena ilmu hubungan internasional itu adalah ilmu yang mempelajari fenomena internasional, ya, yang betul-betul selalu bergerak satu sama lain, tidak sama dengan ilmu lain. Kalau kita pelajari hari ini, mungkin besok masih ada. Tapi kalau kita ini terus, sehingga himpunan itu sangat dibutuhkan untuk memberikan pencerahan atau membantu mahasiswa di dalam menambah wawasannya. Akhirnya IKAHI kita sudah resmi diangkat masuk sebagai prodi resmi HI. Dulu kan kita bergabung politik pemerintahnya. Setelah itu kita sudah jelas, akhirnya kita diizinkan untuk membentuk Himpunan Mahasiswa Hubungan Internasional. Waktu itu banyak sekali nama-nama yang kita pilih sebelum kita ke IMAI. Tetapi IMAI ini banyak yang setujui, selain namanya itu enak disebut dan juga lebih humanis, ya. Jadi kita ambil kata IMAI itu. Berarti sebenarnya juga Pak Darwis ini merupakan salah satu keluaran jadi Pak dari organisasi-organisasi mahasiswa. Betul, ya. Nah, menurut apa? Kayak kan sudah tadi bertanya seberapa penting. Mau lihat ini pandangannya Pak Darwis terjadi sekarang kan Pak Darwis sudah jadi ketua departemen nih. Bagaimana ini pandangannya, hubungannya antara ketua departemen dengan HIMAHI? Bagaimana hubungan yang sekarang terjalin Pak? Itu hubungan departemen sama HIMAHI selama saya ini periode kedua. Iya Pak. Dan sebelumnya saya ketua sekretaris jurusan politik pemerintahan, tetapi program studi HIMAHI sudah ada. Itu fine saja. Tidak ada kita punya hal-hal yang bisa membuat kita sampai ke konflik, ya. Iya Pak. Itu tidak ada.
menurut saya teman-teman IMAI lebih rasional dan lebih cerdas dibandingkan himpunan lain. Iya. Himpunan lain lebih banyak emosional dan sebagainya. Nah, cuma masalahnya karena dulu himpunan itu menjadi salah satu tumpuan mahasiswa. Jadi semua mahasiswa HI itu otomatis IMAI. Iya, Pak. Tapi sekarang tidak seperti itu lagi deh. Karena kenapa? Karena banyak choices yang mereka pilih yang bisa sesuai dengan selera mereka, sesuai dengan kebutuhan mereka. Karena begini, adik-adik kamu itu sudah mulai membanding-bandingkan himpunan yang ada di Gajah Mada, himpunan tadi. Ini karena perkembangan informasi yang begitu pesat, ada keluarga di sana, sehingga sering datang sama saya, Pak. Bagusnya mahasiswa, himpunan mahasiswa itu begini sesuai dengan ini. Ya itu masukan yang baik. Jadi kalau teman-teman IMAI masih membuat program yang tidak begitu up to date, masih seperti itu, percaya kamu ditinggalkan. Karena mereka ini banyak choices banyak choice. Makanya waktu saya ketua himpunan dulu, yang saya perlukan itu adalah diskusi mingguan. Ternyata itu sangat menarik. Pak. Kenapa? Karena perkembangan kita selalu kita buru, apalagi yang terjadi antara Amerika sama Rusia sekarang. Dan kakak-kakak kita itu banyak membaca, banyak akses. Dialah menjadi sumber kita untuk mengetahui perkembangan dunia saat itu, begitu. Jadi himpunan ini harus berbenah. Harus berbenah ya, Pak. Betul. Mungkin ini terakhir nih, Pak. Pertanyaan terakhir yang bakalan saya tanyakan ke kita. Apa pesan tak untuk teman-teman yang baru mau masuk ini? Kan ini kan sudah mau ini ajaran baru lagi, Pak. Semester baru lagi. Tahun 2021 ini akan masuk lagi ini adik-adik maba baru. Apa pesan tak untuk adik-adik maba yang akan join ke HI? Jadi adik-adik calon maba kita, kalau Anda mau belajar ilmu yang dinamis, masuklah di HI. Kami akan memberikan yang terbaik kepada Anda, dan juga Anda akan lebih di-challenge untuk lebih mengetahui fenomena internasional yang terjadi maupun yang telah terjadi. Dan Anda nantinya akan bisa menjadi manusia-manusia yang punya wawasan yang lebih tinggi mengenai hubungan internasional. Oke, itu ya Pak pesannya tadi. Nah, itu untuk adik-adik pesannya Ketua Departemen Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin. Terima kasih Bapak Darwis ini sangat. Sebenarnya ini Pak ini tuh jadwalnya sangat hektik, tapi terima kasih sudah menyempatkan hadir dan terima kasih juga sudah memfasilitasi kami di podcast kali ini. Oke, itu saya teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mari Pak.